Bab 956, Kota Tak Bernilai. Di dalam hotel yang compang camping, selain seorang pria berpakaian dan berjubah hitam duduk di ambang jendela dan dua pengawal gelap berdiri di sampingnya, tidak ada pemain di dalam bangunan. Hanya ada dua NPC di dalam hotel, seorang bartender dan seorang pelayan. Sulit untuk menyebut hotel ini sebagai hotel. Dari saat dia masuk ke saat dia berhenti di depan pria berjubah hitam, kedua pengawal gelap mengawasi setiap gerakan si Feng. Jika dia membuat gerakan tiba-tiba, mereka akan menghilangkan si Feng segera. Mereka berdua merasa seperti pengawal terlatih. Ini adalah hotel mereka. Mengapa mereka begitu gugup? Perilaku pengawal gelap membingungkan si Feng. Perilaku mereka meningkatkan minatnya pada pria bernama Bloodfang. Dalam kehidupan sebelumnya, Bloodfang tidak pernah sekalipun mengungkapkan penampilan sejatinya kepada dunia. Dia benar-benar sebuah misteri, bahkan lebih tertutup daripada Flower of Seven Sins yang legendaris. Meskipun banyak orang telah melihat latar belakang Bloodfang, tidak ada yang pernah belajar apapun. Identitas Bloodfang begitu dikaburkan sehingga tidak ada yang tahu apakah dia seorang pria atau wanita. Lagi pula, ada banyak item di domain dewa yang bisa menyamarkan pemain. Selain itu, Bloodfang mengenakan jubah hitam terus-menerus. Bahkan jika seseorang menggunakan skill identifikasi canggih, mereka tidak akan belajar apa-apa. Satu-satunya hal yang diketahui semua orang adalah bahwa anggota Raven menyebut pemimpin persekutuan mereka sebagai Bloodfang. Mau minum? Bloodfang bertanya setelah si Feng duduk. Minuman di sini sangat enak. Berbeda dengan penjaga kegelapan, suara Bloodfang tidak hampa emosi. Hanya saja, nadanya agak muram. Tidak dibutuhkan. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Kamu tidak mengundang aku sejauh ini hanya untuk minum, kan? Si Feng menolak, menggelengkan kepalanya. Memang, seperti yang dikatakan Bloodsucker, kamu benar-benar mudah. Bloodfang terkekeh. Menunjuk ke kota di luar jendela, dia melanjutkan, aku akan langsung ke pokok permasalahan. Apa pendapat kamu tentang kota ini? Sangat lusuh. Namun, fakta bahwa persekutuan kamu telah merebut kota ini menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu yang sangat menarik bagi persekutuan kamu di sini, kata si Feng dengan jujur. Kerajaan Dawn sangat jauh dari kerajaan Star Moon. Teleportasi dari Star Moon Kingdom ke Dawn Empire harganya 4 gold, 24 silver. Bahkan pemain ahli saat ini akan enggan membayar harga ini. Di masa lalu, aktivitas si Feng selalu tetap terpusat di kerajaan Star Moon. Oleh karena itu, selain mengetahui lokasi umum mereka, si Feng tidak tahu banyak tentang kerajaan dan kerajaan yang jauh. Tentu saja, dia masih memiliki pengetahuan tentang insiden besar. Meskipun ia belum pernah secara pribadi mengunjungi negara-negara ini, Pavilion Rahasia sering melaporkan insiden besar yang terjadi di berbagai kerajaan dan kerajaan milik domain. Namun, sejauh yang bisa diingatnya, tidak ada yang signifikan telah terjadi di Dawn Empire pada tahap permainan ini. Perasaanmu tajam. Memang, seperti yang kamu katakan, kota ini cukup buruk. Namun, Raven telah membayar mahal untuk mendapatkannya. Kami hampir menginvestasikan semua yang kami kumpulkan sejak bergabung dengan Domain God untuk melakukannya, kata Bloodfang, sambil menghela nafas. Aku malu mengatakan ini, tetapi meskipun Raven telah mengumpulkan banyak sumber daya sejauh ini, membangun kota ini terlalu mahal. Si Feng mengungkapkan ekspresi terkejut saat Bloodfang menjelaskan situasinya. Dia sangat akrab dengan konstruksi kota. Tahap awal pembangunan membutuhkan investasi yang besar dan kuat. Namun, untuk kekuatan seperti Raven, seharusnya tidak menimbulkan masalah. Aku tidak berharap kamu percaya padaku. Namun, aku tidak berbohong. Kota ini agak istimewa. Meskipun terlihat seperti ini sekarang, kota ini awalnya berkembang. Apa yang kamu lihat adalah rekonstruksi kedua kami. Ketidakberdayaan membunyikan suara Bloodfang saat ia berbicara. Kedua kalinya, apakah kota itu dihancurkan? Syok si Feng bertambah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kota yang baru dibangun bisa mempekerjakan penjaga NPC untuk melindunginya selama 15 hari. Bagi pemain saat ini, penjaga NPC level 150 tidak terkalahkan. Bahkan jika monster level 40 plus di sekitarnya berusaha menimbulkan masalah, Raven bisa merawat mereka dengan mudah. Kota ini tidak bisa dihancurkan. Betul, kota ini pernah dihancurkan sebelumnya. Bahkan setelah mempekerjakan begitu banyak penjaga, pada akhirnya, kami gagal mempertahankannya. Raven telah berinvestasi terlalu banyak ke kota ini selama tahap awal. Akibatnya, kami tidak mampu melakukan rekonstruksi. Karena itu, aku berusaha untuk bekerja sama dengan Zero Wing, berharap untuk meyakinkan guild kamu untuk berinvestasi ke kota ini dan mengembangkannya bersama kami, kata Bloodfang. Mengangguk dengan tegas. Dengan percaya diri, dia melanjutkan, tidak ada persekutuan lain yang tahu tentang nilai sebenarnya kota ini. Aku hanya menemukannya setelah membaca dokumen kuno. Jika Zero Wing menginvestasikan 100.000 emas, persekutuan kamu akan menerima 20% dari pendapatan kota. Pemimpin persekutuan Bloodfang, kamu berbicara tentang 100.000 emas, bukan 100.000 tembaga.
Dengan uang sebanyak itu, kamu dapat membangun kembali kota ini 6 atau 7 kali lipat, atau membangun 6 atau 7 kota lain, namun kamu hanya menawarkan 20% dari pendapatan kota ini. Bahkan jika ada tambang emas literal di sini, kota ini tidak akan pernah sepadan dengan uang sebanyak itu, kata si Feng, menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar Bloodfang menyebutkan kata-kata dokumen kuno, si Feng kurang lebih mengerti bahwa kota ini berbeda. Namun, ia dapat membangun struktur dasar sebuah kota dengan 100.000 emas, apalagi sebuah kota. Bahkan jika tempat ini memiliki tambang emas, memanen biji akan membutuhkan banyak sumber daya dan tenaga kerja. Selain itu, mereka harus melebur biji menjadi emas sebelum mereka bisa menjualnya. Bahkan jika panennya tinggi, jika dia hanya mendapat 20% dari keuntungan, siapa yang tahu berapa lama dia harus menunggu hanya untuk mendapatkan kembali investasi awalnya? Dia tidak sanggup membuang koin apa yang dia miliki saat ini di kota ini. Tetua Ye Feng, jangan menolak tawaran itu begitu cepat. Aku belum menjelaskan mengapa kota ini begitu istimewa. Penolakan si Feng tampaknya tidak mengejutkan Bloodfang. Khusus, apa yang istimewa tentang tempat ini? Tanya si Feng. Ada nada manatite di sini. Orang juga dapat memperoleh kristal ajaib bersama biji manatite. Meskipun Vena tidak menghasilkan banyak, aku percaya itu menghasilkan lebih dari pendapatan harian Stone Forest tahun. Ini tentu bisa menguntungkan perusahaan Candlelight Trading, kata Bloodfang terkekeh. Bagaimana? Apakah kamu pikir tawaran aku layak dipertimbangkan sekarang? Tidak heran mengapa Guild Leader Bloodfang begitu percaya diri. Namun, mengapa Zero Wing? Bukankah lebih baik bekerja dengan Super Guild? Dengan kekuatan finansial dan tenaga dari Super Guild, kamu akan memiliki lebih dari cukup untuk mengembangkan kota, kata si Feng. Dia harus mengakui bahwa tawaran itu menggoda. Manatite adalah salah satu dari mineral khusus domain dewa. Karena biji manatite mengandung mana yang padat, kristal ajaib terbentuk sebagai produk sampingan dalam urat manatite. Meskipun orang bisa mengumpulkan lebih banyak kristal mana dengan menggiling monster di pegunungan Stoneclaw, ada satu manfaat untuk memanen kristal sihir dari tambang, tidak adanya bahaya. Selama mereka memiliki level mining yang memadai, setiap pemain dapat menambang magic crystals. Selain itu, semakin tinggi level tambang mereka, semakin besar peluang mereka untuk mendapatkan kristal sihir. Bab 957 Menara Pertahanan. Di Guts Domain, banyak pemain menggunakan mining dan herb gathering untuk menjadi kaya. Pemain biasa hanya memiliki sedikit pilihan pendapatan. Umumnya, pemain mengandalkan hadiah pencarian karena monster biasa jarang menjatuhkan koin. Hanya elite rank dan monster yang lebih tinggi yang memiliki peluang untuk menjatuhkan uang. Meski begitu, peluangnya hanya sekitar 2 atau 3%. Selain itu, mereka menjatuhkan koin tembaga. Adapun monster menjatuhkan materi, kemungkinannya bahkan lebih rendah. Setelah pertama kali bergabung dengan domain dewa, sebagian besar pemain dapat membayar biaya perbaikan dengan penghasilan dari menggerinda monster biasa. Namun, ketika level mereka meningkat dan kualitas peralatan mereka meningkat, uang yang mereka peroleh dari monster biasa tidak akan cukup untuk mempertahankan item mereka. Biasanya, mereka harus menggiling monster elit untuk menutupi biaya mereka. Jika mereka beruntung dan memperoleh senjata perunggu atau peralatan, mereka tidak hanya dapat membayar biaya perbaikan sehari, tetapi mereka juga mungkin memiliki sesuatu untuk dihemat. Sayangnya, itu hanya menjadi masalah setelah Guts Domain pertama kali diluncurkan. Setiap kali Guts Domain berevolusi, sistem utama dewa menurunkan tingkat drop senjata dan peralatan. Sekarang game ini telah mengalami evolusi keempat, bahkan monster elit jarang menjatuhkan senjata dan peralatan perunggu. Orang biasanya harus mendapatkan barang-barang seperti itu dari atasan lapangan atau penjara bawah tanah. Justru alasan inilah kelas lifestyle menjadi populer. Sementara itu, pengembangan kelas gaya hidup bergantung pada berbagai bahan. Saat pemain bergerak di peta, mereka biasanya memperhatikan lingkungan mereka. Namun, mereka tidak hanya melakukan itu untuk menghindari serangan pemain atau monster, tetapi untuk menemukan biji dan bumbu. Seorang pemain berkumpul yang akrab dengan lingkungan bisa mendapatkan lebih banyak uang dengan menjual bahan baku yang mereka kumpulkan daripada apa yang bisa anggota elit guild dapatkan dari bertarung dengan monster. Di masa lalu, si Feng sering mendengar tentang mengumpulkan pemain yang mendapatkan senjata dan peralatan yang sangat baik hanya dengan mengumpulkan biji dan bumbu. Banyak perserikatan dan perusahaan dagang telah menandatangani kontrak dengan para pemain ahli pengumpulan. Selama para pemain ini memenuhi kuota bulanan mereka, mereka tidak hanya bisa menjual materi mereka dengan harga pasar, tetapi mereka juga akan mendapatkan kredit bonus. Oleh karena itu, untuk pemain di domain dewa, penambangan dan ramuan gathering biasanya sangat berlevel tinggi. Jika benar-benar ada nada manatite di bawah kota ini, mereka hanya perlu pemain yang lebih tinggi dengan keterampilan tambang tingkat tinggi. Mereka tentu bisa mendapatkan kristal sihir jauh lebih banyak daripada kota hutan batu. Bagaimanapun,
Stone Forest Town hanya mendapatkan Magic Crystals dari perbaikan pemain dan biaya hotel. Kota ini tidak menghasilkan hampir sebanyak pemain di pegunungan Stone Claw. Rencana awal aku adalah untuk mendapatkan jumlah besar di gelap arena. Namun, kemampuan Zero Wing telah melampaui harapan aku. Sementara aku mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Super Guild sebelumnya, mereka terlalu kuat, mereka mungkin hanya mengambil kota dari Raven. Selain itu, bahkan jika kita membentuk kemitraan, dengan selera Super Guild, Raven tidak akan mendapatkan banyak. Meskipun ada beberapa kekuatan lagi selain dari Super Guild yang bisa kita dekati, kekuatan ini tidak bisa menyediakan koin sebanyak Zero Wing. Bagaimana? Dengan bekerja sama dengan Raven, Zero Wing tidak hanya akan kekurangan Magic Crystal, tetapi Candlelight Trading Firm juga akan memiliki banyak biji manatite. Kamu pasti akan mendapatkan lebih dari 100.000 emas. Bloodfang percaya bahwa kondisi yang ia usulkan cukup murah hati. Tidak ada alasan bagi guild pemula seperti Zero Wing untuk menolak tawarannya. Saat ini, Zero Wing tidak memiliki banyak aset di Guts Domain. Namun, sangat sulit untuk berinvestasi di real estate di kerajaan dan kekaisaran lain. Persekutuan lokal telah lama mengklaim tanah yang tersedia. Adapun kerajaan dan kota-kota utama kerajaan, meskipun beberapa tanah emas masih tersedia, tanpa reputasi yang memadai di kota-kota itu, membeli tanah itu tidak mungkin. Pada saat seseorang dari Zero Wing memperoleh reputasi yang diperlukan, orang lain akan mengklaim tanah tersebut. Dengan kata lain, Zero Wing seharusnya memiliki banyak uang di sekitar sekarang, namun itu tidak dapat secara efektif memanfaatkan koin, menghabiskan uang untuk menghasilkan uang. Namun, ini tidak bisa membantu. Bagaimanapun, Zero Wing hanyalah persekutuan pemula. Penghasilannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan persekutuan veteran tingkat 2, apalagi perserikatan tingkat pertama atau super persekutuan. Jika Zero Wing terus mempertahankan dananya, akhirnya akan terdepresiasi. Ini juga mengapa, meskipun mendapat banyak muatan emas, Super Guild hanya memiliki sedikit dana cair. Ini karena Super Guild ini telah lama menginvestasikan uangnya ke sesuatu yang lebih berharga, terutama berbagai lans kota dengan potensi tinggi. Jika Zero Wing menginvestasikan kelebihan koinnya ke Raven, itu bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Pemimpin persekutuan Bloodfang, seperti yang aku katakan sebelumnya, 100.000 koin emas bukan 100.000 koin tembaga. Bahkan Super Guild tidak bisa menyerahkan jumlah yang begitu besar, belum lagi Zero Wing, kata Si Feng, menggelengkan kepalanya. Dan lagi, kamu hanya menawarkan 20%. Diperlukan waktu lama untuk mendapatkan kembali investasi awal kami. Domain dewa berubah setiap hari. Zero Wing tidak bisa membuat pertaruhan besar. Mengapa kita tidak mengubah metode kerjasama kita? Bloodfang menggelengkan kepalanya, menjawab, jika kamu ingin menginvestasikan tenaga, lupakan saja. Pemain saat ini tidak dapat mempertahankan kota ini. Dengan jumlah dan level monster yang menyerang kota ini, kita hanya bisa mengandalkan NPC untuk mempertahankannya. Sebenarnya, kita membutuhkan pasukan kecil. Kita juga perlu membangun susunan magis yang sangat kuat dan menara pertahanan sebelum masa perlindungan 15 hari berakhir, yang semuanya membutuhkan sejumlah besar koin. Jika bukan karena kebutuhan mendesaknya akan uang, dia tidak akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Zero Wing sama sekali. Dia lebih suka memiliki keuntungan kota untuk dirinya sendiri. Tidak ada kekuatan tunggal di domain dewa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak uang, belum lagi item penting seperti Magic Crystal. Seperti yang diharapkan, monster-monster ini pasti tidak biasa. Mendengar kata-kata Bloodfang, Si Feng samar-samar bisa membedakan alasan sebenarnya kota itu hancur, dan dia tidak bisa membantu sudut bibirnya sembuh. Di masa lalu, kota-kota dengan ladang mineral dan ramuan langka di dekatnya sering dilecehkan oleh monster lokal. Tak perlu dikatakan, sebuah kota dengan manatite akan diserang setiap beberapa hari sekali. Selama tahap awal domain dewa, berbagai guild besar mengalami sakit kepala di kota-kota ini. Lagi pula, sebagian besar uang yang diperoleh harus dihabiskan untuk pertahanan kota, dengan beberapa kota membutuhkan investasi tambahan. Seperti yang dikatakan Bloodfang, membangun satu arai sihir pertahanan tier 3 untuk mempertahankan kota akan menelan biaya 32.000 emas. Meskipun arai sihir akan memblokir monster di bawah tier 4, level 200, itu membutuhkan banyak mana untuk beroperasi. Adapun menara pertahanan, masing-masing biaya 7.000 emas untuk membangun. Secara umum, monster akan datang dari segala arah ketika menyerbu sebuah kota. Bahkan jika mereka hanya menempatkan satu turret pertahanan di masing-masing dari 4 poin utama, mereka membutuhkan setidaknya 4 menara pertahanan. Selain itu, peluru artileri turret sangat mahal. Dengan harga pasar, setiap shell berharga 5 emas, dengan yang berkualitas lebih tinggi berharga puluhan. Selain itu, satu menara pertahanan di setiap sudut hampir tidak cukup. Mereka membutuhkan setidaknya 2. Dengan ini, total biaya sekitar 88.000 emas. Tidak heran mengapa Bloodfang menginginkan investasi 100.000 emas.
Namun, kebijaksanaan pemain tidak terbatas. Di masa lalu, setelah berbagai persekutuan besar telah bereksperimen berkali-kali, mereka akhirnya menemukan metode untuk tidak hanya menghemat biaya konstruksi yang tinggi, tetapi juga melawan kawanan monster penyerang. Bab 958, Zero Wing yang tak terbayangkan. Jika kamu tidak dapat membuat keputusan sekarang, kamu dapat kembali setelah mendiskusikannya dengan pemimpin kelompok kamu. Namun, aku hanya bisa memberi kamu 1 hari untuk dipertimbangkan. Bloodfang tidak percaya bahwa ada opsi lain untuk kerjasama. Dia percaya bahwa Zero Wing tidak mampu menyerahkan uang sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. 100.000 emas bukanlah jumlah yang kecil. Aku tidak percaya bahwa Zero Wing dapat mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu yang sangat singkat. Kamu dapat membayar 40.000 emas di muka dan sisanya 60.000 dalam 5 hari ke depan. Raven saat ini bangkrut. Mereka telah menggunakan hampir semua uang mereka untuk merekonstruksi kota dan menyewa penjaga NPC yang diperlukan. Namun, para penjaga NPC ini masih tidak mampu melawan semua monster itu. Jika mereka ingin mempertahankan kota, mereka perlu membangun susunan sihir pertahanan. Dengan arai ajaib dan penjaga NPC, mereka harus bertahan hidup selama periode perlindungan 15 hari. Selama mereka membangun menara pertahanan selama periode perlindungan, mereka dapat mulai menambang vena manatite tanpa masalah. Pemimpin persekutuan Bloodfang, 100.000 emas terlalu banyak. Bahkan Zero Wing tidak dapat menghabiskan uang sebanyak itu. Si Feng kembali menolak tawaran Bloodfang. Mengapa kita tidak mencoba metode kerja sama yang berbeda? Zero Wing akan bertanggung jawab untuk melindungi kota. Namun, kamu akan membayar kami 30% dari pendapatan vena. Dia masih membutuhkan sejumlah besar untuk membangun kotanya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa memberi Raven koinnya? Selain itu, bahkan tanpa susunan sihir pertahanan dan penjaga NPC, adalah mungkin untuk mencegah monster menginjak-injak kota. Dia bisa langsung menuju ke kota Blackwing dan membeli Scroll Monster Repellent. Scroll Repellent Monster adalah item yang bisa membubarkan monster di area tertentu, mencegah monster dengan kecerdasan rendah mendekat secara aktif. Meskipun efeknya sementara, gulungan itu sangat murah. Setiap gulir hanya berharga 5 emas. Itu jauh lebih hemat daripada membangun arai sihir pertahanan atau menara pertahanan. Dalam Guts Domain, arai sihir pertahanan dan menara pertahanan terutama digunakan selama serangan monster. Ketika berhadapan dengan pemain, bagaimanapun, mereka tidak seefektif penjaga NPC, namun harganya jauh lebih mahal. Daripada membuang-buang uang untuk rencana itu, si Feng akan lebih baik menginvestasikan uangnya ke persekutuannya sendiri atau ke tempat lain. Secara umum, monster yang menyerang kota-kota memiliki kecerdasan yang sangat rendah, sehingga monster repellent scroll dapat mengusir mereka. Adapun untuk menggunakan gulungan melawan Abyss Invasion, sangat sedikit monster abisal yang memiliki kecerdasan rendah. Karenanya, gulungan itu tidak akan seefektif itu. Biarkan Zero Wing membela kota, Bloodfang tidak bisa membantu tetapi menertawakan proposal si Feng. Bukannya aku memandang rendah Zero Wing, tapi monster ini lebih dari level 100. Ada ribuan dari mereka. Dengan kekuatan pemain saat ini, tidak mungkin untuk bertahan melawan serangan seperti itu. Dan bahkan jika kamu berhasil, mengapa aku harus memberi kamu 30% untuk mempertahankan kota ketika aku bisa memastikan keamanannya untuk 100.000 emas? Bukankah itu lebih merupakan kerugian? Jika ini adalah tawaran kamu, aku lebih suka menghubungi beberapa kekuatan besar lainnya. Aku percaya bahwa mereka akan lebih dari bersedia untuk bekerja sama. Zero Wing bukan satu-satunya pilihan Bloodfang. Satu-satunya masalah adalah bahwa tidak ada kekuatan utama yang mampu membeli investasi 100.000 emas. Namun, dia tidak perlu membutuhkan 100.000 emas. Selama ia memiliki 40.000 emas awal, ia dapat membangun sejumlah hotel yang memadai selama periode perlindungan 15 hari. Dengan tempat untuk mengisi kembali stamina mereka, bawahannya dapat menambang untuk kristal sihir terus-menerus. Dia bisa mendapatkan cukup uang untuk membangun menara pertahanan yang diperlukan sebelum masa perlindungan berakhir. Namun, Raven harus sangat hemat selama periode ini. Jika demikian, aku punya saran lain. Untuk setiap serangan monster, Zero Wing berhenti, Raven akan membayar 6.000 Magic Crystal. Apa pendapat kamu tentang itu? Si Feng dengan santai menyarankan. Apakah kamu serius? Bloodfang bertanya dengan heran. Jika mereka menggunakan metode ini, pendapatan kota akan sepenuhnya menjadi milik Raven. Selama mereka dapat memulai operasi penambangan mereka, Raven tidak akan memiliki masalah keuangan. Mereka dapat dengan cepat membangun pertahanan yang kuat. Hanya saja, periode awal akan menjadi yang paling sulit. Dia tidak berharap si Feng tertarik pada pertukaran semacam itu. Seandainya si Feng hanya menyerahkan 100.000 emas, dia bisa menerima 20% dari pendapatan kota. Seiring waktu berlalu, ia akan menghasilkan jauh lebih dari 100.000 emas. Namun untuk keuntungan jangka pendek, ia menyerah pada tambang emas masa depan.
Bloodfang merasa sulit untuk percaya bahwa eselon atas besar guild akan membuat keputusan terburu-buru. Tentu saja, aku serius. Aku sudah membicarakan hal ini dengan pemimpin kelompok aku, dan dia telah menyetujui. Sekarang, terserah kamu apakah akan menerima kondisi ini atau tidak. Si Feng terkekeh. Baiklah, aku setuju untuk bekerja dengan Zero Wing. Aku hanya berharap kamu tidak menyesali keputusan ini, kata Bloodfang. Bahkan setelah menonton Si Feng untuk waktu yang lama, dia tidak mengerti pikiran pria itu. Dia juga tidak bisa memikirkan apa yang dipikirkan oleh Black Flame, pemimpin persekutuan Zero Wing. Satu-satunya alasan dia setuju untuk menawarkan Zero Wing bagian dari kota itu adalah karena dia khawatir persekutuan tidak akan mau membayar atas uang itu. Zero Wing telah menolak saham itu, hanya meminta beberapa kristal ajaib, merupakan kabar baik bagi Raven. Serangan monster tidak terjadi setiap hari. Umumnya, mereka hanya menyerang setiap malam. Bahkan jika Zero Wing membela kota dari 10 serangan, dia hanya akan menghabiskan 60.000 kristal sihir. Ketika pertahanan kota selesai, dia tidak akan membutuhkan bantuan Zero Wing. Berdasarkan harga pasar saat ini, setiap Magic Crystal bernilai 25 perak. Bahkan jika Zero Wing membela kota selama 20 hari, dia hanya akan menghabiskan 15.000 emas. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia akan mendapat untung dari perdagangan ini. Setelah itu, Si Feng menandatangani kontrak dengan Bloodfang. Selama Zero Wing membantu Raven bertahan melawan serangan monster, Raven akan membayar 6.000 kristal ajaib. Selain itu, pembayaran hanya dapat dilakukan di Magic Crystals. Jika Raven tidak dapat membayar, itu harus membayar 5 kali nilai Magic Crystal Sweet Coins atau produk lainnya. Selain itu, Raven juga harus mengizinkan Zero Wing untuk membangun guild residence di kota sehingga anggota Zero Wing dapat bepergian dengan mudah di sini. Tentu saja, jika Zero Wing gagal mempertahankan kota, itu harus membayar Raven biaya rekonstruksi sebesar 30.000 emas. Sangat mungkin bahwa serangan berikutnya akan terjadi besok malam, tapi aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Aku harap kamu siap sebelum itu. Meskipun Bloodfang telah menandatangani kontrak dengan Si Feng, ia masih khawatir. Bisakah Zero Wing benar-benar bertahan melawan monster sebanyak itu? Yakinlah. Setelah Residence Zero Wing telah dibangun, kamu tidak perlu khawatir tentang monster, jawab Si Feng percaya diri. Sekarang setelah mereka menandatangani kontrak, dia dalam suasana hati yang baik. Meskipun sepertinya Raven baru saja mendapatkan bantuan Zero Wing, berurusan dengan kekhawatiran terbesar Dark Guild, Zero Wing akan mendapatkan jauh lebih dari 20% dari pendapatan kota. Namun, Bloodfang tidak tahu ini. Sementara Scroll Repellent Monster sangat nyaman, ia juga memiliki kelemahan besar. Gulungan itu hanya bisa mengusir monster, tidak memusnahkan mereka. Saat mereka melarikan diri, pasukan monster akan tumbuh. Ketika pemain berhenti menggunakan Monster Repellent Scroll, serangan selanjutnya akan menjadi intens, bahkan mengerikan. Selama pasukan tumbuh 4 atau 5 kali, kota itu akan jatuh bahkan jika mereka memiliki 30 menara. Bab 959 Segel Roh. Si Feng tidak punya niat untuk memberitahu Bloodfang tentang kelemahan Monster Repellent Scroll. Mereka adalah kolaborator, bukan teman. Mereka hanya mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari satu sama lain. Apakah Raven bisa menangkis pasukan monster itu bukan urusannya. Lagi pula, ia hanya perlu membayar sedikit harga agar Raven bertahan melalui fase awal pembangunan kota. Selain itu akan sia-sia jika dia tidak merobek taipan Magic Crystal seperti Raven. Rumah teleportasi White River City sangat membutuhkan Magic Crystals. Selama dia punya cukup kristal sihir, dia bisa mengubahnya menjadi koin. Begitu Zero Wing memiliki kota pertamanya, ia akan memiliki pengamannya sendiri. Karena sistem dewa utama telah mengatur kontrak di antara mereka, kedua belah pihak merasa diyakinkan. Si Feng awalnya berencana untuk pergi menggunakan Return Scroll. Namun, Bloodfang tiba-tiba menghentikannya. Sebentar, Bloodfang menahan Si Feng. Sambil tersenyum, ia melanjutkan, aku masih memiliki informasi yang aku pikir akan berguna untuk Zero Wing. Mengatakan demikian, Bloodfang mengambil amplop hitam dan menyerahkannya kepada Si Feng. Si Feng mengangkat alisnya ketika dia melihat amplop itu. Meskipun amplop itu terlihat normal, sebenarnya itu adalah pesan terenkripsi. Tidak ada yang bisa membaca pesan selain dari pemain yang dituju. Selain itu, setelah pesan dibacakan, itu akan hancur sendiri. Bahkan merekam pesan tidak akan mungkin. Pesan video, setelah membuka amplop, pesan itu datang dalam bentuk file video. Setelah itu, Si Feng mengklik untuk membuka file. Namun, ketika dia selesai menonton video, dia terkejut. Dalam video tersebut ditampilkan banyak pemain yang mengelilingi makhluk humanoid bertanduk satu yang menjulang lebih dari 3 meter dan mengenakan jubah hitam. Banyak tanda merah, menyerupai api, menghiasi tubuh makhluk humanoid ini. Selain itu, makhluk humanoid memancarkan kabut hitam dari tubuhnya, dan pemain gemetar ketika mata merahnya berbalik ke arah mereka.
Selain dari level monster dan HP ini, video tidak menunjukkan apa-apa tentang itu. Baik level monster maupun HP-nya sangat tinggi di level 40 dengan lebih dari 1 juta HP. Dengan tebakan kasar, Si Feng menduga bahwa monster itu hanya pangkat kepala suku, namun bahkan ia telah membantai beberapa ratus pemain elit. Namun, alih-alih kematian beberapa ratus pemain elit level 35+, aksi luar biasa monster bertanduk satu adalah poin utama dari video. Gaya bertarung monster itu mirip dengan gaya pemain. Selain itu, setiap kali monster ini membunuh pemain, tidak hanya memulihkan beberapa HP, tetapi atributnya juga naik sedikit. Yang paling penting, Si Feng memperhatikan sesuatu yang familiar di tubuh monster itu. Segel roh yang digunakan untuk menyerap jiwa abadi. Sarlin hanya menandai segel roh di punggung tangannya sehingga dia bisa menyelesaikan pencariannya, dan segel spirit ini hanya akan bersinar perak ketika menyerap jiwa abadi. Segel roh yang sama telah dicetak di dada monster humanoid itu. Setiap kali monster itu membunuh seorang pemain, segel roh memancarkan cahaya perak samar. Dari sudut pandang orang luar, spirit seal yang bersinar berdenyut seperti detak jantung monster itu. Seorang ahli asasin yang lewat telah merekam video ini. Karena asasin ini menjaga jarak dari medan perang dan tetap di stealth, mereka sulit dideteksi. Karenanya, video ini adalah rekaman seluruh pertempuran. Setelah monster bertanduk satu selesai membunuh para pemain elit, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Biasanya, monster tidak memperhatikan item yang dijatuhkan pemain ketika mereka mati kecuali mereka adalah item yang berhubungan dengan pencarian, namun setelah membunuh para pemain. Monster bertanduk satu menjarah tetesan. Sebelum monster itu meninggalkan daerah itu, beberapa sosok lainnya muncul. Di antara tokoh-tokoh ini, beberapa terlihat seperti monster. Mereka tidak hanya tinggi, tetapi satu tanduk juga tumbuh dari dahi mereka. Yang mengejutkan, seorang pemain berdiri di antara mereka. Namun, karena adegan ini telah direkam dari jauh dan karena jubah dan topeng hitam pemain, Si Feng bahkan tidak bisa membedakan jenis ke-4 meter 1N pemain, apalagi identitas mereka. Namun, Si Feng yakin bahwa itu adalah pemain karena penanda berlian hijau di kepala mereka. Marker itu unik untuk pemain. Pakar asasin telah mencoba mengikuti monster. Namun, dia telah ditemukan, meskipun ahli asasin level 38 mencoba, dengan sekuat tenaga, untuk melarikan diri, pada akhirnya, ia gagal melarikan diri dari monster bertanduk satu. Bagaimana bisa ada monster seperti itu? Si Feng dalam hati bergidik ketika dia melihat monster membunuh asasin. Dalam hal teknik pertempuran, asasin dapat mencapai lantai 6 menara trial dengan standarnya. Dia akan menjadi ahli yang sangat kuat, bahkan di persekutuan kelas 1. Bagaimanapun, masyarakat umum mengakui pemain sebagai ahli begitu mereka mencapai lantai 4. Namun, standar tempur monster itu lebih kuat daripada asasin. Sayangnya, karena kurangnya rekaman pertempuran, Si Feng tidak bisa membedakan kemampuan sebenarnya monster bertanduk satu itu. Meski begitu, Si Feng kira menduga mereka berada di dekat realem setengah langkah perbaikan setidaknya. Jika mereka adalah NPC, Si Feng tidak akan terkejut jika mereka telah mencapai standar ini. Bagaimanapun, dia telah menemui NPC dengan standar tempur yang jauh lebih tinggi dari itu. Namun, agar monster Domain God bertarung seperti ini, kecerdasan mereka harus sangat tinggi, bahkan Great Lords tidak bertarung seperti ini. Asasin yang merekam video ini adalah Red Player dan yang agak terkenal saat itu. Sudah 2 hari sejak dia meninggal, tetapi bahkan sekarang, dia tidak bisa masuk ke domain dewa, Bloodfang memberitahu Si Feng. Sangat sedikit orang yang tahu tentang ini. Dari apa yang dikatakan pemain ini, monster-monster ini sangat kuat. Sebelum monster-monster ini berurusan dengan tim elit itu, mereka menjelajahi daerah itu, membunuh bos lapangan. Monster ini juga mampu meningkatkan atribut mereka dengan membunuh monster dan pemain. Apalagi kecerdasan mereka sangat tinggi. Asasin melaporkan bahwa, ketika dia menghadapi monster bertanduk satu itu, rasanya seolah dia telah bertarung dengan pemain ahli. Mereka sangat cerdas sehingga mereka dapat dengan mudah memprediksi gerakannya dan menerapkan tindakan balasan yang tepat. Apa hubungannya ini dengan Zero Wing? Tanya Si Feng. Meskipun dia setuju bahwa monster ini luar biasa, ada banyak situasi aneh di domain dewa. Mungkin semacam acara dalam game. Selanjutnya, dia sudah dibanjiri dengan masalah sendiri. Dia tidak punya waktu untuk menyibukkan diri dengan bisnis orang lain. Video ini diambil di Star Moon Kingdom, tidak jauh dari Stone Forest Town. Meskipun monster-monster ini belum menjadi ancaman bagi NPC yang melindungi kota, aku percaya bahwa keselamatan kota akan menjadi masalah begitu periode perlindungan berakhir. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti seberapa kuat monster itu bisa terjadi, kata Bloodfang, tertawa. Bab 960 Dewa Jahat muncul. Mereka dekat kota hutan batu. Si Feng terdiam saat dia merenungkan situasi. Dia tidak bisa mengingat monster seperti itu di kerajaan Star Moon di kehidupan sebelumnya.
Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Jika mereka mutan, mereka tidak akan membiarkan makhluk hidup. Dan mereka mungkin mengizinkan pembayar untuk ikut. Mereka agak mirip dengan mutan karena mereka bisa tumbuh lebih kuat dengan membunuh monster dan pemain lainnya. Memang, seperti yang dikatakan Bloodfang, sementara tidak ada yang perlu dikhawatirkan saat ini, saat monster bertambah kuat, mereka akan menjadi sangat berbahaya. Sebelum aku mengirim Bloodsucker untuk bernegosiasi dengan kamu, aku mengirimnya untuk menyelidiki. Berdasarkan laporan Bloodsucker, tidak hanya setiap bos lapangan di daerah itu mati, tetapi ia juga tidak bisa menemukan monster biasa. Selain itu, ia menemukan situasi serupa di peta level 60 di dekatnya, kata Bloodfang. Dia kemudian berbagi beberapa foto dengan si Feng. Bloodsucker mengambil gambar ini di area level 60. Dengan tingkat pertumbuhan monster, itu tidak akan lama sebelum mereka menjadi ancaman bagi Stone Forest Town atau kota-kota NPC. Ketika si Feng melihat salah satu foto, dia tidak bisa mempercayai matanya. Hutan yang semula subur telah menjadi tanah hangus yang dikantongi kawah. Bloodsucker juga telah menangkap mayat Tuan Agung tingkat 63 yang tingginya lebih dari 30 meter. Mayatnya layu seperti mumi. Yang lebih menakutkan adalah bahwa monster biasa berhenti menelurkan di lokasi yang dikunjungi oleh monster bertanduk satu. Ini sama dengan melumpuhkan seluruh peta. Meskipun efeknya hampir tidak terlihat saat ini, jika ini berlanjut, tidak akan ada tempat leveling yang tersisa di Star Moon Kingdom. Terima kasih atas informasinya, Ketua Persekutuan Bloodfang. Aku memiliki beberapa masalah untuk diatasi, jadi aku akan pergi. Si Feng mengerutkan kening dalam ketika dia selesai melihat-lihat foto. Setelah mengucapkan selamat tinggal, ia mengambil return scroll dan mengaktifkannya. Setelah si Feng berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menghilang, Bloodfang berbalik ke arah salah satu pengawal gelap di sampingnya dan memerintahkan. Beritahu Bloodsucker untuk menarik keluar orang-orang kita dari kerajaan bintang bulan dan memindahkan mereka di Kekaisaran Naga Hitam sementara waktu. Pemimpin Guild. Bisnis kita relatif baik di Star Moon Kingdom. Jika kita menarik diri dari kerajaan sekarang, kita akan kehilangan sejumlah besar pendapatan. Apalagi monster-monster itu hanya ada di sekitar Star Moon City sekarang. Apakah kita perlu berhati-hati seperti ini? Pengawal kegelapan itu terkejut. Apakah kamu benar-benar berpikir monster itu sesederhana itu? Bloodfang menatap penjaga kegelapan. Ada satu hal yang tidak aku sebutkan kepada Zero Wing. Baru-baru ini aku menerima laporan dari tim Sado-Sado, yang menyatakan bahwa mereka telah menemukan keberadaan monster bertanduk satu. Apakah kamu tahu apa lagi yang mereka temukan? The Dark Guard menggelengkan kepalanya. Monster-monster itu saat ini berbasis di kota NPC di peta level 50. Mereka bersarang di kota. Laporan sebelumnya menghitung kurang dari 10 monster, namun sekarang, ada ratusan. Selain itu, level terendah di antara mereka adalah level 50, sementara yang tertinggi melebihi level 80. Dengan kecepatan pengembangan mereka, sesuatu pasti akan terjadi di kerajaan Star Moon cepat atau lambat. Yang terbaik adalah kita mundur sekarang. Jangan lupa bahwa setiap pemain yang dibunuh monster-monster itu masih tidak dapat masuk ke domain dewa, kata Bloodfang. Sambil terkekeh, ia melanjutkan, selain itu, aku telah menerima berita bahwa para bajingan dari Blackwater Corporation telah memutuskan untuk membuat langkah mereka di kerajaan Star Moon. Yang terbaik adalah kita menghindarinya untuk saat ini. Apa? Blackwater Corporation akhirnya bergabung dengan domain dewa? Mengapa mereka mulai dengan Star Moon Kingdom? Ketika pengawal gelap mendengar Bloodfang menyebut-nyebut Blackwater Corporation, ekspresinya yang acuh tak acuh berubah ketika rasa takut melintas di matanya. Aku tidak yakin. Namun, tebakan aku kemungkinan karena kelas baru ini. Lagi pula, di seluruh domain dewa, ini adalah yang termudah bagi pemain untuk mendapatkan kelas baru melalui Star Moon Kingdom. Sejumlah pemain dengan kelas baru ini akan mendapat manfaat perkembangan mereka dalam permainan, kata Bloodfang, menggelengkan kepalanya. Di antara banyak perusahaan besar, aku paling membenci Blackwater. Mereka selalu menggunakan cara yang tidak bermoral untuk mencapai tujuan mereka, dan mereka tidak pernah mengikuti aturan. Zero Wing harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi badai yang akan datang ini. Petik 2. Tak lama setelah Bloodfang mengeluarkan perintahnya, meskipun perintah itu membingungkan Bloodsucker. Ia mulai memindahkan beberapa ratus anggota Raven yang disembunyikan di seluruh kerajaan bintang bulan, mengalihkan operasi mereka ke Kekaisaran Naga Hitam. Adapun si Feng, daripada bepergian ke Blackwing City untuk membeli monster repellent scrolls, dia malah mengunjungi Star Moon City. Star Moon City telah tampak berubah selama beberapa hari terakhir. Banyak pemain yang berkeliaran di jalanan berasal dari kerajaan dan kekaisaran lain, semuanya menjajakan senjata dan peralatan mereka. Kota ini juga mengalami peningkatan pemain non-tempur mereka. Para pemain ini relatif berlevel rendah, bahkan ada yang di bawah level 20. Namun, mereka semua sangat kaya, orang-orang ini adalah pemain merchant.
Di kota-kota sangat sulit bagi pemain biasa untuk mendapatkan toko mereka sendiri. Ada juga saat-saat tertentu ketika para pemain dapat mendirikan kios di pasar bebas. Sedangkan untuk menggunakan rumah lelang, biaya penanganannya terlalu tinggi untuk pemain merchant biasa. Karenanya, para pemain ini umumnya menjajakan barang mereka di jalanan. Jika mereka menemukan pembeli yang tertarik, mereka akan melakukan perdagangan. Meskipun melakukan itu agak memakan waktu dan berat, setiap koin yang diperoleh pemain biasa dihitung. Pemain dagang yang menangani senjata dan peralatan, khususnya, bisa mendapatkan penghasilan yang bagus. Setelah mencapai level 10, pemain merchant berkeliaran di berbagai kota dan negara, membeli barang-barang dari pemain di satu kota dan menjual kembali barang-barang itu di tempat lain. Lagi pula, harga setiap kota dan negara berbeda. Pedagang bisa mendapatkan banyak uang karena perbedaan ini. Karena para pemain ini telah memilih kelas merchant, mereka menerima diskon biaya teleportasi saat mereka melakukan perjalanan melintasi domain dewa. Selain itu, seperti kelas gaya hidup, pedagang dibagi menjadi beberapa peringkat. Semakin tinggi pangkat mereka, semakin tinggi diskon mereka pada biaya teleportasi. Di masa lalu, banyak pemain telah mendapatkan modal yang cukup dari perjalanan mereka untuk membangun toko di kota-kota NPC. Kalau tidak, jika seseorang mengandalkan pendapatan pemain tempur biasa, mereka tidak akan pernah mampu sebidang tanah, bahkan setelah seumur hidup menabung. Setelah itu, Si Feng mengikuti jalan utama ke rumah Grand Duke Heartfield. NPC yang menjaga rumah itu tidak menghentikan Si Feng, yang memungkinkannya memasuki rumah Grand Duke. Namun, Si Feng tidak datang ke sini untuk peti harta karun Twilight kali ini, tetapi untuk monster bertanduk satu. Si Feng awalnya tidak mengenali asal-usul monster bertanduk satu ini. Namun, dari apa yang telah dia pelajari dari foto-foto dan Bloodfang, dia yakin akan satu hal. Monster bertanduk satu itu entah bagaimana terkait dengan kuil dewa jahat. Di seberang benua domain dewa, monster abisal bukanlah satu-satunya ancaman bagi manusia. Ada kekuatan gelap lain yang berperan. Di antara kekuatan gelap ini, yang paling berbahaya adalah kuil dewa jahat. Berbeda dengan kuil dewa perang, yang berspesialisasi dalam menentang invasi abis, kuil dewa jahat berfokus pada menghancurkan domain dewa. Selain itu, kuil haus akan kehancuran semua kehidupan, tidak seperti monster abisal, yang hanya bertujuan untuk menaklukkan.